masalah niat itu, solusi jika lupa niat. Berikutnya kita akan membahas sunnah-sunnah pada saat berpuasa, sunnah-sunnah puasa. Pada pertemuan edisi malam hari ini kita akan menggunakan kitab Kifayatul Akhyar ya. Sekali lagi kita akan menggunakan Kifayatul Akhyar. Silakan yang punya kitabnya dibuka halaman 207. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu fis shaumi salasatu asya'a. Ta'jilul fitri wa ta'khirus suhuri wa tarkul hujri minal kalami. Disunahkan puasa itu 3 perkara. Apa saja itu? Yakni ta'jilul fitri, agi-agi berbuka, cepet-cepetan berbuka. Maksudnya cepet-cepat berbuka ini ya umpamanya kita itu ada, biasanya kita di Indonesia ada adatnya gitu ya, adzan maghrib itu sudah langsung kita batalkan dengan seteguk air putih. Itu untuk namanya takjil fitri. Bukan berarti kan takjil fitri ini, kalau gitu saya menyegerakan berbuka jam 4. Wah, salah ini. Buka jam 4 dengan landasan takjil fitri katanya. Enggak. Jadi tetap seperti itu. Wa ta'khirus suhuri, dan juga mengakhirkan makan sahur. Kapan mengakhirkan makan sahur ini? Beberapa diterangkan dalam literatur kitab, di Bajuri juga ada, di Takriratus Sadidah juga ada, bahwa perkiraan dari mengakhirkan sahur ini adalah membaca Al-Quran 50 ayat sebelum imsak itu. Jadi ya adzan, sebelum adzan membaca Al-Quran 50 ayat. Ya, bisa dikira-kirakan sendirilah, kira-kira seperti itu. Itu terkategori dari mengakhirkan sahur. Jadi ketika mengakhirkan sahur itu akan mendapatkan kesunahan. Jadi itu. Kemudian berikutnya watarkul hujri minal kalami. Al hujri ini al qabihahnya. Jadi meninggalkan perkataan buruk. Nggih boten menggunjing, gibah, ngolok-ngolok temannya, sudah sebangsa-bangsa itulah. Jadi sebisa mungkin kita menghindari akan hal-hal itu. Bukan berarti kita enggak apa-apa, itu kan tidak membatalkan puasa itu. Enggak apa-apa, saya jalan saja. Saya itu gunjing sudah menjadi kebiasaan. Bukan seperti itu masalahnya. Ya, kalau dalam usul fikih, kalau dalam masalah fikih ini tidak termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi termasuk hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Lagi ini bukan hal yang membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Dia akan mendapatkan ilal ju' wal atos. Dia hanya mendapatkan ya lapar dan haus saja. Nanti hadisnya dibaca di selanjutnya. Jadi meninggalkan sudah kebiasaan-kebiasaan buruk yang dimana itu mengandung unsur hujri minal kalam, perkataan-perkataan yang buruk, yang jelek, itu dihindari supaya kita mendapatkan kesunahan. Yusannu lis-shaimi ayu ajilal fitra inda tahaqquqi ghurubi syamsi liqaulihi alaihi salatu wassalam la yazalun nasu bi khairi ma ajalul fitra rawahu syaikhan. Jadi disunahkannya bagi orang yang berpuasa ini disunahkan mempercepat buka itu tadi inda tahaqquqi ghurubi syamsi, ketika dia sudah menyangka itu sudah matahari sudah tenggelam. Kalau lagi menyangka enggak. Kenapa seperti itu? Ini sebagaimana Rasulullah dawuh bahwa manusia masih dikatakan dalam kebaikan ketika dia itu menyegerakan berbuka. Rawahu syaikhan, ini hadis rawahu syaikhan. Wa yukrahu lahu at-takhiru in qasada dzalika wa ra'a anna fihi fadila qalahu Syafi'i fil Jadi dimakruhkan mengakhirkan berbuka. Dia menganggap mengakhirkan berbuka itu, saya mau mengakhirkan berbuka dulu
barangkali nanti masih ilmu sangka-sangkaan ini, barangkali nanti kalau puasanya tambah lama, fadilahnya tambah banyak, pahalanya tambah melimpah. Enggak seperti itu, malah makruh itu. Dia sudah mau berbuka ditinggal sholat dulu, enggak. Jadi segerakan berbuka dulu walaupun dengan seteguk air putih, dengan 3 kurma, berbuka dulu. Itu sunnahnya seperti itu. Qala Syafi'i fil wa illa fala ba'sa bihi wala yustahabbu. Ketika dia itu tidak memungkinkan untuk menyegerakan berbuka, ya tidak apa-apa, tidak disunahkan pula. Umpamanya dia dalam perjalanan, umpamanya dia tetap berpuasa ya, perjalanan kalau tidak ada warung makan, dia tidak bawa minuman, maka ini termasuk udzur, artinya tidak apa-apa dia tidak melakukan kesunahan ini. Waqad rawa Ibnu Hibban bi isnadin sahihin annahu alaihi salatu wassalam kana idza kana shaiman lam yusalli hatta yu'ta bi ratbin aw ma'in fayaqulu aw yashrabu wa idza kana fi syita'i lam yusalli hatta na'tiyahu bi tamrin aw ma'in. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sholat dulu kecuali dengan berbuka menggunakan rutob. Rutob ini kurma basah, atau menggunakan air. Kemudian baru makan dan minum. Ini pada musim dingin. Tidak sholat dulu. Rasulullah tidak sholat dulu. Wa yustahabbu ayyuftira ala tamrin wa illa fa'ala ma'in lil hadisi. Disunahkan ini ya berbuka dengan kurma dulu. Kecuali kalau kurma tidak ada, maka fa'ala ma'in, dengan air, seteguk air putih. Wali annal hulwa yuqawi wal ma'u yutahhiru. Jadi sesuatu yang manis itu bisa menguatkan, sedangkan air itu bisa mensucikan. Sekali lagi bahwa sesuatu yang manis-manis yang terkategori kurma itu ya, jadi kurma itu ya bisa menguatkan, yuqawi wal ma'u yutahhiru, dan air itu bisa membersihkan. Jadi kalau dalam penelitian medis ternyata walaupun dalam sisi lain mungkin gula yang manis-manis itu kan mengandung hal-hal negatif, katanya akan mendatangkan penyakit dan lain sebagainya, tapi dalam hal lain juga sangat berpengaruh. Jadi untuk menguatkan sel-sel tubuh, ketika kita itu seharian itu menahan lapar dan haus, itu bisa dikuatkan dengan hal-hal yang manis itu. Itu menurut penelitian medis seperti itu. Jadi bisa menguatkan sel-sel dalam tubuh. Begitu juga air ini bisa membersihkan, bisa menetralisir penyakit-penyakit, dan juga itu tadi yutahhir. Wa qala ar-Ruyani illam yajid at-tamra fa'ala hulwin. Jadi kalau ketika tidak menemukan kurma, ya maka dengan berbuka yang manis-manis. Li'anna as-sauma yunqisul basara wat tamru yarudduhu. Jadi puasa gitu ya. Ini katanya musannaf, puasa itu mengurangi penglihatan. Jadi ketika orang berpuasa itu kadangkala penglihatan ini agak bisa dikatakan burung lah gitu ya. Yungkisul basar wa tamru yarudduhu. Jadi kurma itu bisa mengembalikan. Yang semula itu dengan berpuasa itu matanya agak tidak terlalu terang, kemudian dengan berbuka dengan kurma itu maka yarudduhu akan mengembalikan yang semula yang tidak terang itu menjadi terang lagi. Itu alasan-alasannya seperti itu. Fal hulwu fi ma'nahu. Ini maknanya hulwa, maknanya manis-manisan itu seperti itu. Wa in kana bi Makkah fa'ala ma'i Zamzam. Tapi kalau di Mekah ya, di Mekah itu berbuka dengan kurma. Wa qala al-Qadi al-Husain al-Ula fi zamanina ayyuftira ala ma'in ya'khudhu bikaffihi minan nahari li'annahu abadu anisyubhati. Katanya Qadi Husain, ini pendapat beliau ya. Jadi Qadi Husain itu mengatakan bahwa
yang lebih utama itu dalam zaman kita, kata beliau, itu berbuka dengan air yang diambil di sungai langsung. Jadi ada sungai yang bersih, itu ngambil di sana. Sunahannya mengambil di sana. Mengapa seperti itu? Ternyata abadu anis syubhat. Hal itu menjauhkan dari perkara syubhat. Dikata kalau umpamanya kita itu mengambil apa itu, dikata beliau syubhat itu. Ini pendapat beliau. Jadi disunahkan mengambil air yang ada di sungai. Wa qala An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab wa ma qalahu syaddun mukhalifun lil hadisi. Namun ini dikomentari oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab bahwa pendapatnya Al-Qadhi Husain itu tadi yang mengambil air di sungai itu tadi itu menyelisih hadis, malah itu syad, itu aneh pendapatnya, kata beliau seperti itu. Wa amas tihbabu takhirus suhuri fa fil hadisi inna takhirus suhuri min sunanil mursalina. Ini di dalam hadis juga bahwa mengakhirkan sahur merupakan bagian daripada kesunahan para rasul, para utusan. Jadi katanya itu ada suhur, ada sahur. Kalau suhur ini makanannya ya nasi, kemudian ya dan sebangsanya lah ya. Yang kita makan pada waktu kita sahur itu suhur. Kalau sahur itu waktunya. Itu perbedaannya di situ. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Wa fil hadisi aidan annahu alaihi salatu wassalam qala la yazalu ummati bi khairin ma'ajal fitra wa akharus suhuri wa akharus suhura. Dikatakan masih dalam kebaikan ketika umatku itu menyegerakan berbuka dan juga mengakhirkan sahur, kata Kanjeng Nabi seperti itu. Rawahu Al-Imam Ahmad fi Musnadihi, dalam kitab Musnadnya Ahmad nih. Wali anna fi takhiri hikmatu masyru'iyatuhu wa hiya at-taqwa. Karena di dalam sahur itu hikmahnya ini. Jadi kenapa kok ada perintah seperti itu? Karena dalam sahur itu terdapat perintah yang berasal dari Kanjeng Nabi dan itu merupakan bagian dari takwa, bagian dari imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Jadi takwa itu ya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini juga merupakan bagian daripada takwa karena imtitsalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah. Alam ibadi wallahu a'lam. Itu hikmahnya. Jadi di situ terdapat hikmah yang sudah menjadi syariat yang berupa ketakwaan itu. Wa'lam annastihbabas suhuri mujma'un alaihi. Wa yuhsalu biqalilil akli wa bil ma'i. Walaupun umpamanya dengan sedikit makannya. Sahur itu tadi makannya cuma sedikit, seteguk air putih, cuma makan satu mamiri lah umpamanya ya, yang sedikit-sedikit apa itu makanannya sedikit, itu tetap mendapatkan kesunahan sahur. Jadi ini perintah dari Rasulullah, artinya kita harus melakukan walaupun kita umpamanya sengantuk-ngantuk kita, semalas-malas kita, usahakan bangun walaupun sebentar untuk makan sahur, karena tasahharu fa inna fis sahur barokah. Jadi itu dalam hadis lain bahwa sahurlah kamu karena di dalam sahur itu terdapat kebarokahan. Barokah itu zaidatul khair wan nafi, dia akan mendapatkan tambahnya kebaikan dan kemanfaatan. Jadi itu perintah-perintah yang sudah diperintahkan oleh Rasul ya. Walaupun sebentar itu usahakan itu. Fi sahihi Ibnu Hibban tasahharu walau bijur'ati ma'in. Ini wa dzakara dzalika an-Nawawi fi Syarhil Muhaddabi wa yadkhulu waqtus sahuri binisfil laili. Nah, ini seperti ini pendapatnya bahwa Imam Nawawi dalam kitab Muhaddab, tidak hanya Imam Nawawi juga sebetulnya, Imam Syafi'i, banyak pendapat beliau itu
ya kita bisa temukan di berbagai literatur kitab Syafi'iyah lah, bahwa sahur itu terkategori mendapatkan kesunahan sahur ketika nisful lail pertengahan malam, ya setengah 12 itulah ya. Jadi ketika dia itu makan sebelum itu, makan jam 10, itu bukan dikatakan sahur, itu makan malam itu namanya, bukan sahur itu. Jadi kalau kepengen mendapatkan kesunahan, ya mulai tengah malam itu akan mendapatkan kesunahan sahur di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Zakarahu ar-Rafi'i fi akhir kitabil imani. Imam Rafi'i juga menyebutkan seperti itu dalam kitab iman. Wa'lam anna shaima yata'akkadu fi haqqihi sauna lisanihi anil kadhibi wal ghibati. Jadi ketahuilah bahwa seorang puasa itu yakinkan terhadap lisannya itu supaya betul-betul menjaga dari perkataan jelek, menggibah itu ya, bohong, itu jauhi semuanya. Wa ghairi dzalika minal umuri al muharramati, ataupun dari hal-hal perkara-perkara yang diharamkan. Puasa kok kemudian sudah puasa tapi mencuri, puasa meninggalkan sholat, wah ini fatal ini. Jadi itu tidak boleh. Makanya kalau kita itu kadang-kala belajar setengah-setengah itu kan kadang-kala maknai man fariha bidukhuli Ramadan haramahullah jasadahu ala niron. Barang siapa yang gemah, baru siapa yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia akan diharamkan jasadnya masuk neraka. Dia, ini kesempatan saya ini. Kalau begitu saya tidak usah sholat, saya kan sudah gembira dengan datangnya Ramadan. Toh nanti saya akan aman dari api neraka. Itu juga salah besar itu, bukan seperti itu. Jadi yang dimasukkan menjauhi perkara-perkara haram ini supaya pahala kita itu masih kita dapatkan dalam puasa itu. Itu nanti manfariha itu kita kaji ya dalam pertemuan-pertemuan entah kapan. Yang penting sesuai dengan kondisi, sebetulnya itu lebih pantas kita kaji di awal Ramadan sebetulnya. Karena hadis itu ada yang mengatakan dhaif, ada yang maudhu. Tidak ada kitab-kitab hadis itu sampai Bukhari, Muslim sama Ustaz Am, semuanya itu tidak ada. Yang ada itu di Duratun Nasihin. Jadi nanti kita kaji dalam pertemuan-pertemuan yang lain saja masalah itu. Jadi bukan berarti terus kemudian kita itu melakukan keharuman. Jadi puasa ini betul-betul, kalau bahasa lainnya, ruqyah yang luar biasa terhadap jasmani dan rohani kita. Kenapa? Karena dengan berpuasa itu kita bisa menjaga siklus makan, juga bisa menahan dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Fa fi sahihil Bukhari man lam yada qala zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi barang siapa yang tidak mengajak kepada, artinya dia itu tidak mengajak kepada qala zur, dia itu puasa masih melakukan dosa-dosa itu, maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia akan mendapatkan hajatnya dia saja, dia akan mendapatkan haus dan juga lapar saja, tidak lebih dari itu. Wa fil hadisi rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami illa saharu. Banyak, ini hadis yang sudah masyhur ini. Banyak dari orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, artinya dia tidak mendapatkan pahala, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Dia lapar, dia haus, dia sangat dahaga sekali, ya. Tapi dia tidak mendapatkan pahala. Maka ini sangat dihati-hati sekali, ya. Dalam hal ini sangatlah dihati-hati. Begitu juga warubba qaimin. Banyak orang-orang yang laisa lahu min qiyamihi illa saharu. Orang-orang yang bangun malam melaksanakan sholat tahajud, tapi
dia tidak mendapatkan keutamaan bangun malam itu. Jadi inilah ya, makanya pentingnya kita dalam hal ini, artinya ketika kita itu masuk ke dalam bulan Ramadan, yang perlu kita bekali adalah kita belajar ilmu fikih juga, banyaklah ilmu fikih yang kita pelajari. Walaupun kita belajar mazhab Syafi'i saja dulu, kita harus mengerti syaratnya, rukunnya, niatnya benar bagaimana, permasalahan-permasalahan bagaimana, apa saja yang batalkan puasa, itu sebetulnya kita harus belajar semua. Kenapa? Supaya berkualitas puasa kita, supaya kita tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Percuma kalau mendapatkan lapar dan haus saja. Itu yang kita hindari sebetulnya. Maka yang ngaji seperti inilah momen yang sangat baik, jadi wasilah yang sangat baik untuk bisa terhindar dari apa yang dikatakan Nabi ini, terhindar dari hanya mendapatkan lapar dan haus saja, terhindar dari itu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waqad sarraha bidzalika al-Mawardi ar-Ruyani. Rawahu al-Hakim wa qala innahu ala syartul Bukhari wa li annal kalama al-hujr al-fahsya yuhbitu thawaba. Ini bisa menghilangkan dan melebur ganjaran. Maka sarraha bidzalika al-Mawardi war-Ruyani. Ini juga diterangkan oleh Imam Mawardi dan juga oleh Imam Ar-Ruyani. Dalam hal ini juga seperti itu. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan hal-hal yang disunahkan dalam puasa kita. Jadi intinya walaupun kita tidak seperti puasanya yang dikatakan Imam Ghazali itu, puasanya khawasil khawas, minimal kita termasuk puasanya khawas. Jadi saum'am, saumul khawas, saumul khawasil khawas. Jadi umpamanya kita itu tidak terkategori khawasil khawas, artinya kita itu masih ada yang dipikirkan selain Allah. Khawasil khawas itu menahan dari memikirkan selain Allah. Kita tidak mungkin kan, banyak yang kita pikirkan, masalah duniawi, kadang-kala masalah macam-macam lah kita pikirkan. Tapi kita setidaknya bisa di dalam kategori puasa yang khawas. Puasanya khawas ini meninggalkan hal-hal yang makruh dalam puasa. Ya makruh ini ya selain balikan dari sunnah ini, berarti kalau umpamanya kita mengakhirkan sahur, mengakhirkan buka, terus kita tidak sahur, kita masih melakukan ghibah, kita masih mengolok orang lain, masih berbohong, itu artinya kita masih terkategori saum'am. Jadi kita masih hanya menahan lapar dan haus saja, dan menahan dari hal-hal yang membatalkan lain, tapi tidak menahan hal-hal yang sangat-sangat penting sebetulnya. Jadi itu yang perlu, itu hikmahnya ngaji seperti itu. Jadi kami berharap dan juga saya berharap saya dan panjenengan semua bisa mengamalkan daripada apa yang telah disampaikan. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Itu sekiranya itu pada pertemuan kita malam hari ini, jika ada kesalahan tutur kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo seperti biasa kita tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.